Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, kapanpun kalian menonton video kami. Jadi, perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Irfaan, siswa Latsar BDK Jogja Angkatan 3. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benchmarking. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu ada juga salah satu metode namanya benchmarking. Jadi kita membandingkan gimana masalah yang terjadi di kantor kita itu terjadi di kantor lain dan gimana mereka menyelesaikannya, itulah intinya. Nah, jadi kita bakal diskusi santai aja teman-teman sama teman saya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Faryafi. Di sini saya juga sebagai siswa Latsar BDK Yogyakarta golongan 2 angkatan 3 sama seperti Hafiz. Sekedar info nih teman-teman, saat ini saya bertugas di Kementerian Keuangan, khususnya di KP2, khususnya di Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak di KP2KP Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Kalau Farhan di mana? Kalau saya di Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk unitnya di KPBC TMPC Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Oke, waktu Indonesia Timur ya Han itu ya? Itu masih tengah kita. Oh, masih tengah ya? Oke. Iya. Oke, jadi teman-teman, Farhan di sini bakal cerita nih permasalahan-permasalahan yang ditemuinya selama dia ngantor. Dari bulan apa ngantornya Han? Kantor kemarin dari bulan Januari. Dari bulan Januari. Oke. Nah, terus setelah Farhan nanti menceritakan bagaimana dinamika kantor di KPPBC TMPC Labuan Bajo. Beneran nyebutnya ya? Bener ya? Oke, takut salah nih, maaf. Yeah. Oke. Yeah, jadi bener. Nanti setelah Farhan cerita tentang bagaimana di kantornya, aku bakal ngasih respon benchmark kira-kira gimana di kantorku gitu. Silakan Han, langsung aja yang pertama. Jadi kan KBC TMPC Labuan Bajo ini letaknya di Labuan Bajo ya, Flores. Dan di sini wilayah kerjanya itu meliputi 9 kabupaten. Ini sebenarnya sebagai suatu tantangan tersendiri kami sebagai aparat bea cukai, yang dimana ini masuk pengawasan yang sangat luas menurut saya, dan karena itu pula banyak pegawai yang ditempatkan di pos-pos pengawasan bea cukai. Nah, ini terdapat di Larantuka, Inde, dan Maumere. Karena banyaknya pegawai yang ditempatkan di luar kantor, yaitu di pos-pos. Nah, ini terkadang di kantor kami itu bagian front office-nya itu bisa orangnya kurang, sampai-sampai yang bukan, kan harusnya yang di FO itu dari seksi pelayanan sama penyuluhan layanan informasi humas. Nah, karena kurang atau bukan dari seksi yang harusnya di FO, saya akan mengisi FO tersebut untuk Gitu. membantu pelayanan di bagian FO. Nah, selain itu, karena kantor kami baru saja pindah, kan sebelumnya kantor saya itu di Maumere. Ya. Nah, pada awal Juni kemarin baru pindah ke Labuan Bajo. Nah, mungkin karena satu dan lain hal, jadi koneksi internet kantor terkadang itu jadi kurang lancar atau bisa dibilang lemot. Oh iya. Nah, jadi saat kami melakukan pelayanan yang memerlukan aplikasi CISA, karena itu terkadang bisa menghambat pelayanan juga karena internet yang kurang ini. Iya, benar. Kalau di tempatmu gimana, Fis? Kalau menurutmu gimana caranya untuk biar di tempatmu ini bisa permasalahannya ini diatasi? Kalau menurutmu? Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, kalau boleh tahu yang di pos-pos bea cukai itu petugasnya berapa orang biasanya? Ada yang 2, ada yang 3. Tapi kan yang di FO terutama yang dari seksi pelayanan ini jumlahnya itu cuma 6 orang. Yaitu untuk yang di pos bantu itu biasanya itu harus ada yang dari seksi pelayanan. Oh, jadi orang pelayanan yang di KPBC pun nanti ada yang di pos ini ya, ada yang di pos bea cukai itu ya? Nah iya, nah jadi karena itu juga yang di FO itu jadi kurang orang kan, karena FO kan dari seksi pelayanan juga yang harus ada di depan. Jadi kalau di kantorku sendiri ya, sebenarnya kondisinya sama kayak misal diibaratkan, kan aku ada KPP, itu setingkatnya KPPBC gitu. Di bawahnya itu kan ada kok di BC ada pos bea cukai, kalau di DJP itu ada namanya KP2KP, dan itu kantorku gitu. Nah, kantorku sendiri tuh petugas pelayanannya tuh cuma sendiri, aku gitu. Koordinator layanan tuh cuma satu gitu. Nah, tapi
untungnya kami dibantu sama beberapa honorer. Kami nyebutnya PPNPN, pegawai pembantu non PNS gitu. Nah, jadi untungnya kalau di kantorku ada honorer itu sih, jadi membantu banget walaupun masih dikoordinir sama aku. Misalnya ada hal-hal yang butuh komunikasi dengan KPP, nah itu biasanya yang jembatanin aku. Atau ada permohonan-permohonan yang mereka nggak bisa proses, yang proses aku gitu sih. Nah, untungnya ada honorer itu. Jadi kalau di kantorku tuh ada 3 loket ya, ada 3 loket. Soalnya kan kita giliran ya, kita nggak ada jam istirahat. Jadi giliran sama honorer lainnya sama aku juga gitu. Jadi ya shift-shiftan sih. Kalau kantormu sendiri ada kayak ada shift-shiftannya gitu nggak? Itu sih ada, cuma itu kan buat PKC atau petugas keamanan berdalam. Nah, untuk yang pegawai honorer sendiri yang mengerjakan seperti teknis di kantor itu enggak ada sih. Yang honorer adanya cuma PKC dan pelayanan seperti bantu-bantu bersih atau bisa diminta tolong untuk tercarikan snack saat rapat. Okay. Jadi untuk syarat membantu teknis itu masih enggak ada sih di kantor. Gitu. Tapi mungkin kalau menurutku nih Han, di kantormu bisa diterapkan sistem shift gitu. Jadi kalau di kantorku pun yang di KPP ya. Kalau sekarang kan di KP2KP ini, dulu di KPP tuh tiap minggu tuh biasanya ada seksi pelayanan ngeluarin giliran helpdesk. Jadi setiap minggu setiap orang di KPP mau senior maupun junior dia tuh pasti bergilir gitu. Dan setiap bulan tuh pasti minimal 1 kali jaga. Tapi gimana misalnya ada kemampuan teknis yang belum misalnya peraturan kan berubah ya, pengetahuan perpajakan kan juga perlu diperbarui. Nah jadi kita biasanya ngadain IHT helpdesk selama sehari atau 2 hari dalam sebulan gitu. Nah itu buat semua pegawai karena semua pegawai juga bertugas nantinya di pelayanan itu gitu. Mungkin itu bisa dicatat aja ya Han ya. Jadi kalau kamu ininya sifatnya informal aja ya, kayak yang kosong membantu gitu ya? Iya. Gitu. Ya karena itu sih kan di kantor kan harus ada pegawai sebagai calon kantor. Nah itu jadi dari kesadaran diri sendiri lah. Nah itu karena gitu. Kosong, terus karena saat itu aku nggak ada kerjaan, ya aku bantu FO gitu. Oke, siap. Oke sip ya, kita catat dulu di permasalahan pertama. Yang kedua tadi ada internet ya Han ya. Kalau internet sendiri di tempatku, itu. Kalau di tempatku sendiri tuh sebenarnya permasalahannya sama, karena kan juga kabupaten yang pelosok juga bisa 5 jam dari kota gitu. Nah permasalahan juga sama, masalah internet, masalah jaringan. Kemarin sempat juga link buat aplikasi buat pembayaran pajak itu shutdown gitu, seminggu apa 2 minggu, lumayan lama. Nah kalau itu biasanya kita siasati dengan bisa pakai aplikasi lain, entah gimana caranya. Kemarin tuh pakai aplikasi yang online gitu kan. Alhamdulillah bisa, walaupun nggak seoptimal aplikasi yang lagi terkendala saat itu. Terus kalau internetnya sendiri beberapa kali juga lemot banget, aku harus akuin. Tapi alhamdulillah kami kemarin berkoordinasi dengan Telkomsel setempat sebagai sebagai penyedia internet. Nah kalau kamu di kantormu apa ada penanganan kayak gitu kan? Nah kemarin sempat ada ya penambahan bandwidth, nambah lagi 100 Mbps. Nah tapi kan karena mungkin masih kantor baru ya, dan kantornya juga kecil. Nah itu yang paling lancar itu di lantai 1 ruangan tengah. Nah untuk FO sendiri ya terkadang enggak. Dan yang paling parah itu internetnya itu di lantai 2. Nah itu sering kali terputus internet. Iya. Nah, permasalahannya itu sih, kalau internet padahal kemarin sudah ditambah tapi masih tetap aja sama. Gitu. Iya sih, emang kalau di kantor daerah gini internet jadi tantangan tersendiri ya. Oke Han ya. Jadi intinya benchmarking ya. Intinya materi tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah itu juga bisa dengan membandingkan masalah kita bagaimana terjadi di kantor lain, sehingga kita bisa dapat perspektif baru, sudut pandang baru, sehingga sudut pandang kita tuh jadi lebih luas gitu. Kita bisa jadi lebih kreatif. Oke. Farhan, ada yang pengen disampaikan buat penutupan? Silakan. Mungkin seperti itu ya, seperti yang kita bahas. Nah,
Ini sebagai kita ajang berbagi untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena masalah tidak bisa kita pandang dari satu sudut, nah, kita juga harus melihat dari sudut yang lain. Nah, seperti ini, contohnya ini benchmarking ini. Mungkin itu Fis. Oke, sip. Terima kasih Farhan. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin sampai sini. Maaf kalau ada salah kata. Oke, aku tutup ya Han ya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dah.